Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Malas Baca di sini. Oke, kali ini saya berniat untuk melanjutkan tutorial terkait dengan website WordPress ya, yang udah saya bikinkan video tutorialnya bagaimana untuk membuat sebuah website atau blog dari WordPress ya. Nah, jadi untuk kalian yang belum melihat atau ingin melihat bagaimana cara untuk membuat website di WordPress, kalian bisa tonton video sebelumnya. Cari saja di playlist ya di channel saya, atau saya rekomendasikan kalian bisa lihat bagian atas. Oke, itu ya untuk yang kalian berat melanjutkan tutorialnya. Di sini saya akan memberikan tutorial terkait dengan bagaimana cara untuk menggunakan menu-menu yang ada di dashboard WordPress. Oke, langsung saja kita buka websitenya ya. Saya dalam tutorial sebelumnya sudah menginstal sebuah website ya, yang kemudian saya akan akses ini dengan mengetik nama domain ya, nama domain garis miring admin atau wp strip admin ya. Kalau saya biasanya pakai admin saja biar mudah. Oke, kita enter. Di sini tinggal kita masukkan username dan password ya, login. Nah, akan masuk ke dashboardnya. Saya akan buka previewnya biar kelihatan ya. Ini belum saya rubah sejak diinstalasi ya. Oke, kita akan kenalan dulu dengan menu-menu di sini, apa kegunaannya dan apa saja secara garis besarnya. Untuk lebih spesifik ke menu-menu di sini tuh bisa apa dan untuk apa lebih detailnya mungkin saya akan bahas di video tutorial lainnya ya, karena mungkin akan kepanjangan videonya. Atau kalian komentari saja di video ini menu-menu atau terkait apa yang ingin saya buatkan videonya ya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama di dashboard WordPress ini adalah di sini ada menu post ya. Kalau kita klik di sini ada submenunya di sini untuk melihat posting-posting yang sudah artikel-artikel yang sudah kita buat ya. Untuk membuatnya kita bisa klik add new di sini atau add new di sini. Kemudian untuk melihat kategoris ini ya, atau melihat atau membuat kategori di sini ya. Ini yang dibuat akan tampil di sini. Kemudian untuk membuatnya adalah di sini ya, kalian tinggal isi saja. Kemudian tags, untuk membuat tags ini ya. Kategoris sama tag itu hampir sama sih sebetulnya. Cuman penggunaannya yang berbeda ya kalau menurut saya. Kalau kalian terbiasa dengan Blogger mungkin tidak akan menemui tags di Blogger ya, hanya kategori. Jadi kalau kalian pakai WordPress selain dari kategori itu juga ada tag. Penggunaannya tergantung ke masing-masing yang punya web ya. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan kegunaan dari kategoris dan tags ini, kalian bisa Google aja ya, googling aja. Kemudian selanjutnya media. Media ini adalah untuk melihat foto ataupun video yang kalian upload di artikel ya. Nah, di sini kemudian klik add new ini untuk menambahkan. Nah, kalau add new ini jarang kita gunakan karena kita biasa menambahkan langsung dari artikel ya. Saya akan balik lagi ke sini. Saya akan coba untuk edit yang ini ya. Jadi add new di sini add new yang tadi jarang digunakan karena kita terbiasa untuk memasukkan dari sini ya. Kita coba plus, ada gambar di sini dan itu otomatis akan mengisi ke sana ya. Oke, kita kembali dulu, kita jangan bahas dulu yang ini. Kemudian ada tombol page. Nah, di sini itu adalah untuk membuat halaman ya. Kalau di Blogger itu laman. Kalau misalkan kita melihat sebuah website yang di atasnya ada privasi policy, kontak ataupun disclaimer, nah itu dibuat di laman ya. Di sini editornya sama seperti posting ya. Kemudian untuk add new-nya sama seperti post, bisa lewat sini atau lewat sini untuk membuatnya. Kemudian ada kolom menu komen. Nah, komen ini adalah komentar-komentar yang masuk ya. Kalau misalkan ada komentar yang masuk, nanti ada pemberitahuan di sini dan kalian bisa moderasi komentar itu gitu kan. Kemudian untuk tampilan ya, di sini tema. Nah, di sini kalian bisa tambahkan ganti-ganti tema. Banyak sekali tema yang tersedia di WordPress secara gratis ya.
saya akan contohkan seperti ini, atau kalian bisa mengupload tema-tema yang kalian punya. Nah, ini kalian bisa gunakan banyak sekali tema di sini. Kalian bisa search ya. Kalian bisa search di sini dengan berbagai filter. Banyak sekali tersedia tema-tema gratis yang oke-oke punya ya. Oke, kita kembali dulu ke bagian tema. Kemudian di sini ada untuk mengcustom temanya, untuk mengubah. Kemudian widget ya, seperti di sidebar, menu untuk menampilkan menu-menu di atas seperti kontak, privasi policy, disclaimer, dan tema editor untuk kalian yang paham dengan kode CSS, JavaScript, dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada plugin. Nah, plugin ini adalah untuk menambahkan plugin-plugin yang dibutuhkan sebagai untuk penunjang dari optimasi dari website ini ya, ataupun lain-lain. Kalau kalian plugin ini mungkin kalau di browser itu adalah add-on ya, add-onnya ya, extension kayak gitu ya. Ada banyak sekali plugin yang tersedia di sini dan gratis. Ada yang gratis dan berbayar, dan rata-rata biasanya yang ada di sini itu ada versi Pro tapi dia ada gratisnya begitu. Banyak sekali, kalian tinggal cari plugin SEO, misalkan saya search SEO di sini, apa saja yang muncul. Nah, banyak sekali yang bisa kalian gunakan ya. Saya akan bahas lebih lanjut nanti ini di kesempatan lain. Kemudian user ini adalah untuk mengelola admin, atau kalian mempunyai penulis, kontributor, lain-lain, kalian bisa tambahkan di sini. Kalian membuat usernya apa, kemudian passwordnya apa, kalian bisa gunakan menu ini ya. Kemudian peralatan di sini ada untuk mengimpor postingan, ekspor, banyak sekali bisa kalian gunakan di sini ya. Terus menu setting ini yang paling penting ya. Nah, setting ketika kalian baru menginstalasi ini, kalian setting dulu di bagian ini ya, di general, writing, reading, discussion, media, permaling, privasi, dan lain sebagainya ya. Kalian bisa sesuaikan ini. Kalau yang udah terbiasa dengan blogger, kalian bisa sesuaikan ini. Kalau untuk yang awam, mungkin saya akan kasih video lebih jelasnya terkait dengan setting ini ya. Di sini yang paling penting mungkin adalah terkait dengan bahasa situs, terus kemudian zona waktu, formatnya kalian sesuaikan. Kemudian untuk writing di sini, kalau ini biasanya jarang saya rubah ya. Balik ke reading. Nah, seperti ini, berapa post yang ditampilkan, kemudian di feednya itu full atau hanya ringkasan. Kemudian yang paling penting adalah di sini ya, di permaling. Jadi untuk struktur URL-nya kalian mau gunakan seperti apa, di sini ada contohnya, kalian tinggal bisa pakai ya. Seperti ini, ada tanggal, tahun, bulan, atau kalian hanya ingin nama domain kemudian nama page-nya ya untuk permaling. Kalian bisa sesuaikan di sini dan dia akan langsung berubah ya. Sebagai info, yang paling banyak digunakan adalah yang ini ya. Biasanya seperti ini yang paling banyak digunakan untuk website yang menggunakan WordPress. Kalau untuk blogger itu pasti nggak bisa dirubah karena bawaannya adalah nama domain, kemudian timestamp ya, tanggal, waktu itu ini, terus kemudian baru judul ya. Oke, lanjut. Untuk privasi, nah ini untuk halaman privasi policy ya. Nah, ini halaman untuk privasi policy. Kalau misalkan kalian punya banyak halaman, nanti akan muncul di mana halaman privasi policy kalian berada, dan gunakanlah itu. Oke, itu udah pengenalan secara singkat. Kalian sih sebetulnya bisa explore dulu ya sebelum saya bikin video tutorial terkait dengan lebih pengembangan lebih dari penggunaan menu-menu ini. Kalian bisa explore bagaimana mengenali apa saja sih isinya ini gitu kan. Jangan takut untuk mencoba dan bereksperimen, karena ya kalau misalkan gagal itu ini ya tinggal bikin lagi atau kita ubah sesuaikan ke bawaannya ya. Nah, ini penting setting semua ini sebelum kalian membuat artikel-artikel lebih banyak ya. Kalau dalam men-setting WordPress ini perlu untuk dimasukkan 1 atau 2 sampai 3 artikel agar terlihat nanti tampilannya. Tapi jangan mulai posting lebih banyak dulu sebelum kalian
mendapatkan settingan yang pas menurut kalian untuk website kalian. Oke, di sini saya akan bahas satu saja dulu ya. Untuk tema ya. Tema saya akan coba ganti temanya ini ke tema yang lebih berwarna ya, tidak polos seperti ini. Oke, saya akan cari di sini ya. Saya akan cari untuk tema yang agak lebih berwarna. Saya gunakan coba ini ya. Kita tinggal cari kemudian klik install aja. Kalian bisa cari di Google tema WordPress gratis yang paling banyak digunakan atau terbaik ya. Kemudian akan muncul referensi nama-namanya. Oke, ini kita tunggu ya, sedang menginstal. Saya pause dulu videonya. Oke, sudah terinstall dan saya akan aktifkan tema ini ya. Aktifkan. Dan kemudian saya akan lihat perubahannya. Nah, perubahannya seperti ini. Masih acak-acakan seperti ini karena di sini belum ada artikel ya. Jadi kita agak bingung untuk menyesuaikannya karena tidak ada artikelnya. Tapi saya akan jelaskan di sini setelah ini. Untuk lebih mudah ya kalian, ini kan sudah terinstall ya. Sudah terinstall, kita kembali lagi ke tema. Ya, ini tema-tema yang sudah terinstall dan yang aktif adalah yang ini ya. Nah, untuk mengubah tampilan ini, karena beberapa developer dari tema ini juga sendiri biasanya menyertakan beberapa fitur-fitur customisasi dari tema ini ya. Klik saja di bagian itu, kemudian di sini ada banyak sekali menu-menu yang bisa kalian atur untuk mengatur tampilan ini. Seperti di sini ada theme option, content layout, misalkan di sini. Nah, ini beragam. Coba saya akan gunakan sidebar yang di kanan. Oh, seperti itu ya. Jadi memang dari setiap tema ini macam-macam. Tapi saya terbiasa menggunakan tema buatan Indonesia ya, yang sudah saya gunakan lama. Saya akan ubah ini ke tema. Sayangnya tema ini tidak gratis ya. Tapi saya akan perlihatkan saja. Sebentar, saya akan cari temanya dulu. Saya akan seret. Saya akan aktifkan. Kemudian saya akan pasang masih temanya ya, karena ini menyertakan child tema untuk perubahan-perubahan di tema itu supaya tidak mengubah tema yang induknya ya. Oke, saya akan perlihatkan perubahannya. Nah, ini tema yang biasa saya gunakan adalah tema Superpass ya. Kalau kalian ingin tema ini tapi sayangnya ini tidak gratis, saya akan kasih kalian linknya di deskripsi ya. Kalian bisa beli ini ke developernya ya. Nah, tema ini sendiri itu otomatis dia akan merekomendasikan untuk memasang beberapa plugin ya. Saya tidak akan pasang dulu ini ya. Dan kemudian di sini untuk tema ini sendiri juga dia bentar. Nah, tema ini sendiri sudah saya akan pasangkan pluginnya ya, plugin-plugin yang disertakan. Sorry, install. Saya akan pause dulu videonya sampai. Oke, saya udah instalkan beberapa pluginnya yang sudah direkomendasikan. Di sini ada salah satunya yang penting di sini adalah ID Block Core dari tema ini adalah ketika kita buka ya menunya. Nah, di sini kita sudah disediakan oleh developer temanya untuk memasukkan kode iklan nantinya, kemudian untuk memasukkan Facebook kita, Twitter, kemudian
analitik, beberapa script yang untuk dimasukkan di head dan footer. Ini penting nanti kalau kalian lebih lanjut. Kemudian AMPPEG ya, ini sangat penting ketika kalian nanti udah masuk ke tingkat yang lebih lanjut ya. Nah, jadi untuk temanya sendiri juga sangat mudah di custom ya, karena di sini tema ini menyediakan beberapa layout ya, box atau full width. Nah, kalau full width ini supaya ini full semua ya terpakai. Kemudian kalau misalkan kalian tidak ingin termasuk warna di sini ya, warna kita bisa ubah. Kemudian banyak sekali di sini, termasuk juga bagian header yang bisa kita sembunyikan ya. Sebentar, saya akan ini banyak sekali menu-menu yang tersedia di sini untuk ya, sebetulnya panjang sih kalau misalkan saya harus bahas semuanya. Jadi mungkin saya akan bahas ini lebih lanjut di video tutorial lainnya ya. Jadi intinya kalian bisa explore dulu untuk mengcustom dulu tampilannya, temanya ya. Di sini fokus kalian dulu di tema dan setting untuk permaling ya. Nah, jadi hal-hal lainnya mungkin untuk bagaimana cara untuk membuat post itu akan saya bahas di video tutorial selanjutnya. Dan terkait juga dengan setting-setting lebih lanjut dari ini, plugin apa yang harus dibuat, nah itu juga akan saya bahas di video tutorial selanjutnya, karena tentunya ini juga videonya pasti panjang ya kalau misalkan saya bahas semuanya di sini. Oke, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Kalian explore dulu, kalian pelajari dulu, kalian kenali dulu menu-menunya. Nanti saya akan lanjut videonya, atau kalian ada saran untuk apa dulu yang harus saya bikin video tutorialnya, kalian langsung tulis aja di komentar. Nah, jangan lupa untuk like video ini, share, dan subscribe channelnya. Bunyikan juga loncengnya biar nanti update video selanjutnya kalian langsung dapat notifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.